Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara nama Allah yang maha indah, Allah Al-Kabir. Artinya Allah yang maha besar. Nama ini Allah sendiri yang menamai dengan nama ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 9, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, dan dialah Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi. Allah juga berfirman dalam ayat lain ya, di dalam surat Luqman, Zalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Demikianlah kata Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang benar, Allah adalah yang berhak untuk disembah, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil, dan sesungguhnya Allah adalah maha tinggi, maha besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa makna nama Allah Al-Kabir? Al-Kabir ini merupakan sighah mubalaghah ya. Kabirun, yang maha besar. Yang berkata Imam Az-Zujaji rahimahullah dalam Ishtiqaqul Asma mengatakan bahwa yuqalu fulanun kabirun bani fulan, kalau dikatakan seseorang adalah kabirnya dari keturunan kaumnya, apa maksudnya? Ayat bermakna ra'isu. Maksudnya adalah pembesarnya, pemimpinnya, yang ditaati, yang diagungkan. Lalu apa makna nama Allah Al-Kabir yang sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Sya'nu Du'a mengatakan Al-Kabir ay al-mausufu bil jalil, ay al-mausufu bil azamah. Allah Al-Kabir yang disifati dengan keagungan, kemuliaan. Wa kabura sya'nu, dan yang maha agung, maha besar zatnya. Ya. Ini juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan Allah Al-Kabir ay Allah Al-Azim. Allah Al-Kabir adalah Allah yang maha agung. Alladzi kullu syai'in dunahu, yang menunjukkan segala sesuatu selainnya itu di bawah dia. Artinya di bawah Allah Subhanahu wa taala, kecil semuanya ya. Wala syai'u a'zamu minhu, tidak ada lagi sesuatu yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya juga mengatakan Allah Al-Kabir artinya Allah Al-Mausufu bil majni wal kibriya wal azamah. Allah yang disifati dengan keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Wa huwa akbaru min kulli syai' wa azamu min kulli syai' wa ajallu wa a'la. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha agung dari segala sesuatu, maha besar dari segala sesuatu, maha mulia dan maha tinggi dari segala sesuatu. Walahu ta'zim wal ijlal fi qulubi awliyaihi wa asfiyaihi. Dan hanya kepada Allah ya, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka mengagungkan. Yang terisi di dalam hati mereka pengagungan hanya kepada Allah Al-Kabir. Inilah makna nama Allah Al-Kabir yang disebutkan oleh para ulama tadi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir yang maha besar, yang disifati dengan keagungan, kebesaran. Karena itu sifat keagungan dan kebesaran ini adalah sifat khusus ya, yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai, kebesaran adalah selendangku, wal azamatu izari, dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani ahadam minhuma, siapa yang mengambilnya dariku salah satu dari keduanya, qadzaftu finnar, aku akan lemparkan orang itu ke neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, lalu bagaimana beribadah? Ya, konsekuensi ibadah kepada nama Allah Al-Kabir. Beribadah kepada nama Allah Al-Kabir yaitu takbir wa ta'zim, yaitu kita membesarkan dan mengagungkan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, wa kabbirhu takbira, dan agungkan Allah, besarkan Allah sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Maka kita besarkan, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, kita takbir dengan hati kita. Kita agungkan semua
syariat-syariat Allah, kita muliakan semua perintah-perintah Allah kita laksanakan, semua larangan-larangan Allah kita jauhi. Ini adalah makna ta'zim ya. Kita juga diperintahkan untuk bertakbir dan Allah mencintai zikir ini, yaitu zikir takbir, Allahu Akbar. Karena itu dalam syariat kita lihat banyak sekali waktu dan juga tempat yang agung, yang mulia yang disyariatkan pada saat itu untuk berzikir. Di antaranya ibadah yang sangat mulia, bahkan termasuk ibadah rukun setelah syahadat, yaitu salat. Kita lihat panggilannya dengan takbir, azan. Begitu juga iqamahnya juga dengan takbir. Bahkan dimulainya dengan takbir, takbiratul ihram. Juga saat intiqalnya, perpindahan dari ruku, sujud dan seterusnya juga dengan takbir. Ini menunjukkan keagungan kalimat takbir ya. Karena makna at-takbir ya, sebagaimana disebutkan oleh Nukaim rahimahullah dalam Sawa'iqul Mursalah, at-takbir maknanya adalah walillahi subhanahu wa ta'ala akbaru min kulli syai' zatan wa qadran wa izzatan wa jalalatan. Maksudnya adalah hanya milik Allah kebesaran segala sesuatu, baik secara zat, baik secara kedudukan, kekuasaan, baik secara kemuliaan dan juga keagungan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, akbaru min kulli syai' fi zatihi wa sifatihi wa af'ali. Allah Maha Agung, Maha besar dari segala sesuatu dalam zatnya, dalam sifatnya dan dalam perbuatannya. Begitu Allah mencintai kalimat takbir sehingga tidak hanya pada waktu salat. Pada hari-hari besar kaum muslimin, di hari raya, 2 hari raya kaum muslimin, Allah mensyariatkan untuk bertakbir. Setelah puasa Ramadan, Allah syariatkan kita bertakbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah, wala'alakum tashkurun. Dan setelah kalian sempurnakan, agar kalian sempurnakan Ramadan itu 1 bulan penuh, kemudian agar kalian bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang berkaitan dengan Idul Adha, hari menyembelih hewan kurban. Allah berfirman, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan demikianlah Allah tundukkan hewan-hewan itu untuk disembelih agar kalian bertakbir, agar kalian saat menyembelih kita disunnahkan, disyariatkan untuk menyebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Dan banyak sekali amalan-amalan yang lain yang kita disunahkan untuk bertakbir. Ya, di antaranya ketika naik kendaraan kita disunahkan untuk bertakbir. Di antaranya ya, di hari-hari yang agung juga, hari-hari yang mulia, yaitu saat kita beribadah haji juga disunahkan banyak bertakbir. Di antaranya saat mau mulai tawaf kita disunahkan untuk bertakbir. Begitu juga saat memulai sa'i kita juga disunahkan untuk bertakbir. Bahkan zikir setelah sholat, setelah istighfar, kita juga disunahkan untuk menyebut nama Allah Al-Kabir atau bertakbir ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat pada hari kemenangan kaum muslimin ya, Rasulullah SAW mengabarkan kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel. Di akhir-akhir akan terjadi hari kiamat ya. Dan kemenangan tersebut, dengan apa mereka bisa menguasai Konstantinopel? Rasulullah SAW mengatakan mereka tidak berperang, lam yuqatilu bisilahin, tidak berperang dengan senjata ya, dan tidak juga walam yarmu bisamin, tidak melempar anak-anak panah mereka, akan tetapi mereka menaklukkan kota tersebut bil qaul, dengan ucapan la ilaha illallah Allahu akbar. Begitu agungnya kalimat takbir ini, sehingga hari-hari besar, waktu-waktu yang besar Allah syariatkan kita untuk mengucapkan kalimat takbir ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah di antara bagian ibadah dari nama Allah Al-Kabir. Di antara rahasia kalimat takbir, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ya dalam Zadul Ma'ad, bahwa kalimat takbir ini bisa kita ucapkan ketika terjadi kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Dan ini memiliki pengaruh yang besar ketika memadamkan api. Dan beliau menyebutkan mengapa kok bisa kalimat takbir dilantunkan untuk memadamkan api. Karena kata beliau, api ini adalah sumber ciptaan syaitan. Dan syaitan dengan api ini memiliki sifat yang sama, yaitu ulu, merasa tinggi, merasa besar. Sehingga kalau kebakaran, api dengan pongahnya dia menghancurkan segala sesuatu.
maka saat itu kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan itu dia akan padam. Dan ini telah dicoba ini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau sebutkan sudah mencoba dan memiliki pengaruh yang besar kalimat takbir ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, terakhir yang sangat penting, inti dari beribadah kepada nama Allah Al-Kabir adalah kita tidak mengambil sifat sombong ini. Karena sifat sombong, sifat kebesaran hanya milik Allah. Inilah sifat khusus milik Allah yang tidak boleh kita ambil. Karena Allah membenci orang-orang yang sombong. Bahkan iblis dilaknat karena memiliki sifat yang sombong. Karena jauhi sifat sombong, berusahalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati kita di hadapan manusia, apalagi sesama kaum muslimin, dengan memiliki sifat tawadhu. Demikianlah yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.